Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk pelajaran yang Al-Ishrun, pelajaran ke-20. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 214. Halaman 214, Ad-Dars Al-Ishrun, pelajaran yang ke-20. Min nawadiri juha. Min nawadiri juha. Nawadir jamak dari nadirah. Nadirah artinya cerita lucu atau anekdot. Ya. Nadirah artinya cerita lucu atau anekdot. Di antara cerita lucu dari si Juha, Nasruddin Juha. Li Juha nawadiru katsiratun yatasalla bihan nas. Juha memiliki banyak sekali cerita lucu. Ya, dia kayak Abu Nawas ya. Ya, yatasalla bihan nas. Yatasalla mana yafrah, terhibur ya. Manusia terhibur, orang-orang terhibur membaca ceritanya. Waqad ubtudi'atin nawadiru wa qilat al-fukaha wa nusibat ila Juha wa nusiya qailuha wa la tu'lamun nawadir allati qalaha haqiqatan. Waqad ubtudi'at an-nawadir ya, jadi ditemukan istilah nawadir itu ya, juga nama lain dari nawadir itu adalah al-fukaha. Al-fukahat jamaknya. Wanusibat ila Juha, disandarkan kepada Juha. Jadi sejak munculnya Juha mulai tenar penggunaan istilah fukaha ini. Wanusiya qailuha, nah dilupakan siapa yang pertama kali mengatakan perkataan ini ya. Siapa yang pertama kali meriwayatkannya? Yang jelas dia disandarkannya kepada Juha, dinasabkannya kepada Juha. Wala tu'lamun nawadir allati qalaha haqiqatan. Ya, sebenarnya ya, kita nggak tahu sanad yang pastinya ya. Wa hadhihi nadiratun mudhisyatun tuqalu ala lisanihi. Ini ada sebuah nadirah, sebuah cerita lucu yang mudhisyah ya, yang menakjubkan ya, tuqalu ala lisanihi. Dan diriwayatkan sendiri oleh Juha. Ja'at imra'atun hayra ila Juha tulihu alaihi ilhahan. Datang seorang perempuan yang hayra. Hayra ini sifat dari kata hayron. Ya, hayron itu artinya orang yang bingung, hair. Nah, perempuannya hayron, ya, sifatnya. Datang seorang perempuan yang sedang kebingungan kepada Juha. Tulihu alaihi ilhahan. Tulihu artinya dia ngomong terus, ya. Dia ngomong terus kepada Juha. Ini ala hayulihu mana istamara istamiru. Dia terus membujuk Juha, gitu ya. Terus membujuk Juha. Jadi ala hayulihu itu dia talaba bil istimrar. Yang minta dengan tegas, meminta dengan pengulangan. Fahadda'a min ra'iha, maka Juha menenangkan dia dari rasa takutnya, dari kekhawatirannya. Wa sa'alaha madza turidin, apa yang kau inginkan? Faqalatil mar'atu tusullimatil yawma risalatani min Baghdad. Ya, telah diterima pada hari ini 2 surat dari Baghdad. Risalatul ula min Mustafa ibni. Ya. Surat yang pertama itu dari Mustafa, anak saya. Kemudian risalah yang kedua minal qadi ammi, dari qadi, seorang hakim ya, yang mana dia adalah paman saya. Faqala Juha, maka Juha bertanya, wa madza turidina minni? Faqalatil mar'ah, innama tuqsadu ya Juha liyu'ana qasiduka. Faqala Juha, wa limadza la yuqsadu akhuka ayutlabu abuka li kitabati risalatain? Fa'ajabat laqad mata abi wa ghaba akhi. Jadi perempuan tadi mengatakan innama tuqsadu ya Juha liyu'ina qasiduka. Ya. Sungguhnya yang dimaksudkan wahai Juha agar ditolong orang yang minta pertolongan kepadamu. Faqala Juha wa limadza la yuqsadu akhuka, diarahkan ke wa innama la yuqsadu akhuka ayutlabu abuka li kitabati risalatain. Ya, kalau begitu kenapa nggak minta tolong kepada saudaramu, ya, atau minta tolong kepada abuki, ayut labu abuki li kita bateri salatain, untuk menulis surat itu, kenapa minta tolong kepada saya untuk menulis surat balasan? Fa'ajabat laqad mata abi wa ghaba akhi. Faqala Juha innani a'tadir falaysa li waqtun lis-safari ila Baghdad. Faqatil mar'ah ma tuliba minka as-safar wa inna ma tuliba minka risalatani tuktabani ihdahuma ila Mustafa wasanya ilal qadi. Fadhahika Juha wa qala idza katabtu risalatain fasawfa yuz'aju Mustafa
wa yughadhul qadi li'anna khatti radiun wa la tustata'u qira'atahu lihada la budda an adhhaba ma'ar risalatain li'aqra'ahuma binafsi. Baik. Jadi si perempuan ini minta tolong kepada Juha untuk menulis surat, ya, balasan kepada anaknya dan juga balasan kepada si hakim itu. Ya, maka Juha mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak punya waktu untuk safar ke Baghdad. Perempuan tadi ngomong lagi, saya nggak minta kamu untuk pergi safar ke Baghdad, saya minta hanya untuk nulis 2 surat balasan saja. Ya. Maka Juha kemudian malah tertawa. Ya. Kalau saya menulis surat, maka surat saya itu nanti akan mengganggu Mustafa dan membuat marah si pamanmu. Ya. Mengganggu Mustafa karena tulisan saya jelek. Begitu juga akan membuat marah si hakim. Ya, karena tulisan saya sangatlah buruk. Dan mereka berdua tidak akan bisa membacanya. Ya. Oleh karena itu, saya harus membawa surat itu sendiri kepada mereka, kemudian saya bacakan di hadapan mereka nanti. Berarti saya harus safar ke Baghdad, gitu mas. Baik. Ini dari Nawadir Juha. Dari dalam kisah tadi ada beberapa fi'il yang kita kenal dengan nama al-fi'il al-majhul. Fi'il yang tidak diketahui. Al-majhul, apa arti majhul? Tidak diketahui. Maksudnya apa yang tidak diketahui? Tidak diketahui fa'ilnya. Ya, tidak diketahui fa'ilnya. Ketika kita mengatakan makan, ini ada fa'ilnya di situ, dhamir huwa. Ya, Muhammad makan, misalkan dia makan. Tapi kalau kita mengatakan dimakan, kita nggak tahu siapa pelakunya. Ya, kalimat pasif. Ya. Maka yang seperti ini namanya al-fi'il al-majhul. Fi'il yang majhul. Baik. Tadi ada beberapa fi'il al-majhul di situ yang kita baca di situ tadi. Al-jumlah al-mabniyatu lil ma'lum. Jadi fi'il itu ada yang ma'lum, ada yang majhul. Majhul artinya tidak diketahui fa'ilnya, ma'lum diketahui fa'ilnya. Yang maklum, yang asli ya, yang ada fa'ilnya. Nasyan nasu qailiha. An-nasu fa'il di sini. Ya, ketahuan fa'ilnya mana. Tapi kalau mabniyah lil majhul, nusiya qailuha. Mana fa'ilnya di sini? Nggak ada, nggak kelihatan. Maka fi'il mabnil ma'lum nasiya, dan fi'il mabnil majhul nusiya. Nasiya maklum, nusiya majhul. Jadi fi'il majhul itu biasanya bahasanya fu'ila, daraba duriba, akala ukila. Ya. Taib. Jenisnya adalah fi'il madhi. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Dari nasiya, kita rubah menjadi nusiya. Caranya adalah dengan kasrohkan huruf pertama, nu. Kemudian domahkan huruf pertama, kemudian kasrohkan huruf sebelum terakhirnya, yaitu sin. Ya, di sini sudah kasroh dia, berarti tinggal didomahkan aja. Jadi nusia. Tasallama, cara membuatnya, domahkan huruf pertama dan kedua, jadinya tusu. Ya. Kemudian kasrohkan huruf sebelum terakhir, li di sini. Jadi tusul 5. Ya, tusul 5. Jadi tasallama maklum, tusul 5 majhul. Cara membuatnya tadi, domahkan huruf pertama dan kedua, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Kalau ibtada'a, bagaimana cara membuatnya? Domahkan huruf pertama dan huruf ketiga. Ya, alif sama ta'nya. Ibtada'a. Ibta berarti ubetu. Dan kasrohkan huruf sebelum terakhir. Dal, ya, ubetudi. Ubetudi'a. Kalau qala, ya, qala, ini agak repot kalau yang ini. Qala, ya, kita rubah menjadi kila, majhulnya. Jadi, alif ini dirubah menjadi ya. Alif ini berubah menjadi ya. Ya. Jadinya qala, jadinya qila. Baik. Kemudian ya'lamu menjadi yu'lamu. Domahkan huruf pertama, fathahkan huruf sebelum terakhir. Yaqulu menjadi yuqalu, yu'inu menjadi yu'anu. Baik. Masuk ke kaidah, ya. Langsung aja masuk ke kaidah ya, akan dijelaskan kembali sekarang. Yuhdhaful fa'ilu wa yubnal fi'lu lil majhul. Terkadang fa'il itu dihapus, nggak disebutkan fa'ilnya, entah karena memang tidak ingin menyebutkan fa'ilnya atau karena tidak ditahu siapa fa'ilnya. Misalkan antum tiba-tiba makanan hilang atau barang antum hilang, ya. Nah, antum nggak tahu pelakunya siapa, bagaimana menyebutkan fa'ilnya kalau begitu? Nah, maka kita gunakan mabni lil majhul. Wa yanubu anil fa'il al maf'ulu bihi wa yasiru marfu'an. Dan fa'ilnya mana kalau begitu? Nggak mungkin nggak ada fa'il, maka sekarang yang menjadi fa'il adalah maf'ulnya. Yang tadinya maf'ulun bihi kita rubah menjadi fa'il. Nah, jadilah dia dinamakan naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Misalkan kita mengatakan
Muhammad memakan nasi. Ini udah jelas fa'ilnya Muhammad. Kalau Muhammadnya kita hapus, jadinya nasi dimakan. Nah, siapa fa'ilnya nggak tahu kita. Atau dimakan nasi itu. Dimakan nasi itu. Siapa fa'ilnya kita tidak tahu. Maka nasi di situ yang tadinya sebagai maf'ulun bih, sekarang dia berubah menjadi fa'il. Ini namanya naibul fa'il. Ya, dan dia dihukumi marfu. Ya, doroba Muhammadun Zaidan. Ya, doroba Muhammadun Zaidan. Zaidan mansub di situ karena maf'ulun bih. Sekarang Muhammadunnya dihapus, jadinya duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Type. Jadi naibul fa'il itu marfu sebagaimana fa'il. Idza buniyal fi'lu al-madhi lil majhul yahdutsu fihi ma yati. Kalau ada fi'il madi, kita masih bahas fi'il madi ya. Kita rubah dia menjadi majhul, ya. Doroba menjadi duriba, ya. Dhahaba menjadi dhuhiba dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Dhammahkan huruf pertama, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Ini kalau fiilnya seperti nusia, ya. Dhammahkan huruf pertama, nu. Kasrohkan huruf kedua, ya. Huruf sebelum terakhir maksudnya sin. Jadinya nusia. Qailuha naibul fa'ilnya marfu. Yang kedua, idza kana al-fi'lul madhi mabdu'an bi ta'i zaidatin. Bagaimana kalau fi'il madinya dimulai dengan ta? Ya, takallama, tahaddasa, tafa'ala, ya, tasallama dan seterusnya. Cara membuatnya adalah yudhammu awwaluhu wa tsanihi. Dhammahkan huruf pertama dan kedua. Ya, berarti ta dan sin ya di sini contohnya. Dhammahkan kedua huruf ini, tusu jadinya. Wa yuksaru ma qabla al-akhir, dan kasrahkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhirnya adalah lam. Berarti tusulli. Tusullima. Gitu ya. Baik. Dan yang jim, idza kana al-fi'l al-madhi mabdu'an bi hamzati wasal. Bagaimana kalau fi'il madinya diawali hamzah wasal? Istaghfara misalkan, istakhraja. Maka yudhammu awwaluhu wa tsalisuhu. Dhammahkan huruf pertama dan huruf ketiga. Jadi di sini ubtu, ya, ta yang huruf ketiga kan. Dhammahkan dua huruf ini, ya. Kemudian kasrahkan huruf sebelum terakhir, di. Ya, huruf terakhirnya ain ya, sebelum terakhirnya dal, berarti ubtudi atin nawadir. Baik. Nah yang dal, idza kana al-fi'l al-madhi qabla akhirih alif. Kalau fi'il madinya sebelumnya ada alif, sebelum terakhir ada alif, qala misalkan nama, qoma, ya, jaro dan seterusnya, maka yang kita lakukan adalah tuqlabul alifu ya'an. Alifnya kita rubah menjadi ya. Alifnya kita rubah menjadi ya. Contohnya di sini qala jadinya qila, ya. Alifnya menjadi ya dan qafnya otomatis jadi kasroh karena ya sukun, bunyi yang tepat adalah kasroh. Ini qila. Gitu ya. Jadi qala jadinya qila. Nama menjadi nima, ya. Qama menjadi qima. Ini seterusnya. Baik, ini pembahasan sorob sebenarnya ya. Ini pembahasan sorob. Baik. Kaidah yang ketiga, idza buniyal fi'lul mudhari' lil majhul, itu tadi fi'il madi, kaidah dalam fi'il madi. Kalau fi'il mudhari', maka ya kaidahnya seperti ini. Yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Ya, dhammahkan huruf pertama, ya, kemudian fathahkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhirnya la, ya, yu'la. Dan yang kedua, idza kana al-fi'lul mudhari' ma qabla akhirih wawun. Kalau fi'il mudhari'nya sebelum huruf terakhirnya ada wawu, maka wawu itu dirubah menjadi alif. Contohnya tuqalu, ya. Tuqalu asalkannya takulu, ya. Takulu. Nah, maka wawu tadi kita rubah menjadi alif. Ya, jadi takulu jadinya tuqalu. Dan yang ketiga, idza kana al-fi'lul mudhari' ma qabla akhirih ya tuqlabu alifan mislu yu'anu. Bagaimana kalau fi'il mudhari'nya sebelum huruf terakhir ada ya, bukan wawu seperti tadi. Misalkan yu'inu, maka dia dirubah menjadi alif juga. Ya, sama seperti di atasnya tadi. Dirubah menjadi alif. Jadinya yu'inu menjadi yu'anu, dirubah menjadi alif. Baik. Kemudian kaidah yang keempat, yu'annasul fi'lul mabni lil majhul ma'ana ibil fa'il. Jadi kalau naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Misalkan tusul limat risalatani. Risalatan kan mu'annas. Maka tusul limat. Asal katanya tusul lima.
Ya, la tu'lamun nawadir. Nawadir muannas karena jamak di situ. Ya, maka tu'lamu. Ya, muannas juga. Baik. Jadi kaidahnya agak ribet ya. Ini pembahasan shorof sebenarnya ya. Ini sebenarnya adalah pembahasan shorof, akan tetapi ini memang perlu disampaikan di sini ya. Ini penting untuk pembahasan selanjutnya, yaitu naibul fa'il. Ya, di pembahasan selanjutnya di naibul fa'il ya. Nah, jadi setelah kita tahu cara membuatnya itu shorof tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan naibul fa'il ini. Ya, pembahasan tentang naibul fa'il. Baik, kita langsung masuk ke kaidah saja ya. Yanubul maf'ulu bihi anil fa'il. Jadi yang mengganti maf'ul bihi itu ya, jadi maf'ul bihi itu bisa mengganti fa'il. Kemudian dia berubah nama menjadi naibul fa'il. Wa yasiru marfu'an bid-dhamma idza kana mufradan aw jam'a taksir aw jam'a muannas salim. Maka dia menjadi marfu dengan dhamma. Ya, dia menjadi marfu dengan dhamma kalau dia mufrad atau jam'a taksir atau jam'a muannas salim. Wa yasiru marfu'an bil wawi, dan dia marfu dengan wawu kalau dia jamak mudzakkar salim atau termasuk asmaul khamsah. Dan dia marfu dengan alif kalau dia musanna. Ya, marfu dengan alif kalau dia musanna. Baik. Jika kana naibul fa'il dhamiran fa innahu yakunu mabniyan. Kalau naibul fa'ilnya dhamir berarti mabni. Ini jelas. Kemudian yang ketiga, jika kana naibul fa'il isman maqsuran aw manqusan fa innahu yakunu marfu'an bi dhammatin muqaddarah. Ini sudah kita bahas ini ya. Isim maksur, isim manqus dia kan marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Kita ambil contoh i'rab yu'anu qasiduka. Yu'anu ya, yu'anu fi'lun mudhari'un mabniyun bil majhul qasidu naibu fa'il marfu' bid dhamma wal kaf mudhafun ilaihi dhamir mabniin 'alal fathi fi mahalli jarrin. Ini wadah insyaallah di sini ya. Qailuha nusiya, qailu nusiya madi mabni lil majhul, kemudian qailu fa'il naibul fa'il marfu' bil wawi karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian nunnya dihapus karena idhofah kepada al-ha. Taib. Ya, silakan i'rab yang lain silakan dibaca sendiri insyaallah wadih di sini. Taib. Allah taala alam. Ya, dibaca, dipelajari lagi. Tanyakan jika memang ada yang kurang jelas ya atau butuh untuk dijelaskan kembali, silakan ditanyakan. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.